we with Timnas Indonesia made so much memories, qualification for the next round, making history. So, and the team spirit is high, so everybody's happy he will join too. Di hari-hari terakhir pemusatan latihan, skuad Garuda memilih untuk menutup diri dari sorotan publik. Latihan berlangsung tertutup bukan karena mereka menyembunyikan sesuatu, tapi karena fokus mereka sudah bulat, tak ada ruang untuk gangguan. Beberapa panitia terlihat berjaga dan lalu lalang untuk memastikan tidak ada penggemar yang menerobos masuk ke area latihan. Tapi meski tertutup dari kamera, semangat itu tetap dirasakan publik. Supporter yang mencoba menghampiri seluruh pemain pun tidak bertindak di luar batas. Justru terlihat dari pantauan, Miss George dan kawan-kawan terlihat ramah dalam menerima permintaan foto dan tanda tangan supporter yang dinominasi wanita. Beberapa pemain ada juga yang menerima hadiah. Supporter yang mencoba menghampiri pemain dan pelatih untuk sekedar berfoto bersama baru terjadi pada Jumat malam. Dari rekaman video dan pantauan, supporter sudah menunggu di lobi hotel dekat kolam renang The Meru Sanur untuk berfoto usai menghadiri perayaan ulang tahun Ketum PSSI Erick Thohir. Antusiasme yang luar biasa itu menjadi suntikan motivasi sebelum mereka terbang ke Jakarta. Skuad Timnas Indonesia akan bertolak ke Jakarta pada sore hari pukul 16.00 waktu Indonesia Tengah. Seluruh pemain sudah bertolak ke Jakarta menggunakan pesawat charter melalui Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai. Dalam masa persiapan tersebut, Ketua Umum PSSI Erick Thohir merasa terharu dengan pengorbanan yang dilakukan oleh para pemain Timnas Indonesia demi lolos Piala Dunia. Pasalnya, para pemain harus menjalani masa persiapan yang lebih panjang dari biasanya ketika bergabung dengan Timnas Indonesia. Ia menyatakan banyak pemain yang dipanggil Patrick Kluivert ke tim Merah Putih bermain untuk klub-klub Eropa. Seharusnya para pemain ini bisa berlibur setelah menyelesaikan musim yang begitu berat bersama klubnya masing-masing. Namun ia merasa bangga dan terharu karena para pemain ini rela memangkas waktu berliburnya demi bisa membela Timnas Indonesia. Jadi kita kumpul lebih awal, saya mau ucapkan terima kasih untuk para pemain yang mau memotong liburnya. Kan biasanya habis season mereka libur dulu gitu, nah ini memotong. Artinya apa? Kita harus apresiasi pengorbanan mereka ketika bergabung dengan Timnas. Mereka diminta untuk TC lebih awal mengurangi jatah liburan mereka. Kita kasih kesempatan mereka untuk recovery, bertemu keluarga, kata Erick Thohir. Oleh karena itu, PSSI dan tim pelatih pun memutuskan untuk mengadakan TC di Bali itu agar para pemain bisa bersama keluarga. Selain itu, alasan TC di Bali karena memiliki fasilitas yang sangat lengkap termasuk lapangan latihan. Namun, pengorbanan saja tak cukup, dibutuhkan mental kuat untuk menaklukkan panggung internasional. Pelatih Patrick Kluivert menekankan bahwa ini bukan soal nama besar lawan, tapi soal keyakinan. Menurutnya, jika mentalitas dunia bisa dibawa ke lapangan, maka Garuda bisa terbang lebih tinggi dari sebelumnya. Patrick Kluivert pun cukup percaya diri skuadnya bisa meraih poin penuh kontra Cina. Bahkan juru taktik asal Belanda itu menilai jika tim Dragon julukan timnas Cina sebagai lawan yang paling realistis untuk dikalahkan. Kami harus punya satu visi, bukan hanya pemain utama, tapi juga cadangan harus paham rencana tim, kata Patrick Kluivert melansir Soccer Cina Sabtu kemarin. Kluivert juga menegaskan bahwa estetika permainan bukan prioritas utama. Ia lebih mementingkan hasil akhir demi menjaga asa lolos ke Piala Dunia. Menurutnya yang terpenting adalah 3 poin. Timnas Indonesia saat ini menempati posisi 123 dunia dengan koleksi 1142,92 poin. Berdasarkan simulasi dari situs footballranking.com, kemenangan atas Cina memberikan 15,1 poin bagi Indonesia, sehingga totalnya menjadi 1157,93 poin. Hal itu tak lepas dari posisi Cina yang berada jauh di atas Indonesia, yakni peringkat 94 FIFA dengan 1250,95 poin. Jika meraih tambahan poin itu, Timnas Indonesia diprediksi akan meroket 6 tingkat ke peringkat 117 dunia. Indonesia menyalip negara-negara ex-peserta Piala Dunia seperti Korea Utara dan Togo, serta 4 negara lain yakni Niger, Estonia, Azerbaijan, dan Libya.
Tentu, Patrick Kluivert butuh pemain-pemain berkualitas agar timnas Indonesia bisa mendapat hasil positif demi menjaga asa bisa berlaga di Piala Dunia 2026 zona Asia. Tim Merah Putih yang mengoleksi 9 poin di klasemen sementara grup C saat ini ada di bawah Jepang yang sudah dipastikan mendapat tiket ke Piala Dunia 2026 dengan koleksi 20 poin. Dan di balik semua itu, ada mereka yang tak bisa hadir di lapangan, tapi tetap hadir dalam semangat tim. Sandy Walsh yang harus absen di momen genting ini meneteskan air mata. Lewat pesan tulusnya, ia mengirim dukungan penuh. Memang keputusan yang tak mudah, namun harus diambil demi kepentingan jangka panjang untuk pemulihan cedera. Lewat unggahan di akun Instagram pribadinya, pemain berdarah Belanda ini menyampaikan pesan penuh emosi yang langsung mengundang reaksi dari pecinta sepak bola nasional. Sandy tidak hanya mengumumkan ketidakhadirannya, tapi juga mengungkapkan isi hatinya sebagai bagian dari skuad Garuda, skuad yang kini harus berjuang tanpanya di fase paling genting. Sandy menjelaskan bahwa keputusannya itu telah melalui diskusi mendalam bersama pelatih Patrick Kluivert dan tim medis, baik dari timnas Indonesia maupun klubnya Yokohama F. Marinos di Jepang. Hasilnya, ia harus rehat total untuk memastikan proses pemulihan berlangsung maksimal. Ini keputusan yang sangat berat, tapi saya tahu ini yang terbaik. Saya ingin berada di lapangan, berdiri bersama rekan-rekan, berjuang demi Merah Putih. Tapi kali ini saya harus mendahulukan kesembuhan, tulis Sandy. Dengan usianya yang sudah menginjak 30 tahun, risiko cedera berkepanjangan bisa menjadi batu sandungan serius dalam karirnya. Sandy pun memilih realistis, ia tahu betul jika memaksakan diri saat kondisi fisik belum prima, bukan hanya timnas yang bisa dirugikan, tapi juga dirinya sendiri. Walau tak bisa berebut di laga kandang penentu melawan Cina dan Jepang, Sandy menegaskan bahwa hatinya tetap bersama skuad Garuda. Ia percaya penuh pada rekan-rekannya dan yakin dukungan dari puluhan ribu supporter di Stadion Utama Gelora Bung Karno akan menjadi kekuatan tambahan. Laga melawan Cina akan digelar di kandang sendiri. Atmosfer SUGBK yang ikonik diharapkan bisa membakar semangat para pemain. Ini menjadi ujian berat bagi timnas, terlebih tanpa kehadiran beberapa pemain kunci termasuk Sandy dan Elion Reinders yang juga absen. Meski untuk sementara harus menepi, Sandy menyeratkan bahwa ini bukan akhir. Ia justru ingin kembali dengan kondisi yang lebih siap dan bugar demi menghadapi laga-laga berikutnya. Ayo timnas Indonesia menyala, kami percaya, tulisnya menutup pernyataan. Tak butuh waktu lama bagi publik untuk membanjiri kolom komentarnya dengan doa dan semangat. Tagar cepat sembuh Sandy bahkan sempat jadi tren di media sosial. Banyak fans yang menyebut bahwa keberanian Sandy untuk mundur sementara demi pemulihan adalah bukti cinta sejati pada timnas, bukan bentuk penghindaran. Ketidakhadiran Sandy Walsh di laga penting timnas Indonesia adalah kehilangan besar. Namun pesan dan semangat yang ia tinggalkan justru menjadi bahan bakar emosional bagi tim dan para pendukung.